Jangan pernah menghina sesama umat manusia, karena Allah melarang. Jagalah harga diri dan saling menghormati. Baik teman-teman, ini Kusbaha dengan Abah Setu masih tetap berseteru ya. Jadi antara Kusbaha, cuman nanti apa keterangan dari Kusbaha ya, simak video selanjutnya. Pembuktian syukur bil qalbi adalah dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka selalu patokannya itu bagaimanapun posisi manusia, di penghujungnya itu Allah akan melihat apakah manusia itu sukses dengan jabatan. Kalau seandainya jabatan itu adalah jabatan yang diridhoi oleh Allah, selalu ulama dan juga mengikuti dari hadis. Dalam pengalaman saya 3 kali banyak sekali orang namanya Islam banget, ternyata istrinya Kristen. Ini ada apa di masyarakat ini terjadi sebuah, nah sekarang mulai ditayangkan di televisi. Ya, nikahnya yang cara Islam di sebuah hotel, terus nikah secara Kristen di katedral. Ini adalah sebuah gerakan yang sangat berbahaya yang dikenal dengan gerakan deislamisasi dalam artian menghabisi Islam. Namanya gerakan moderasi di awal tahun, di awal tahun ini mereka mendapat kucuran dana tambahan 3,2 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya di channel YouTube Kusbaha. Nah, tentunya di sini sudah menghadirkan beberapa narasumber ya, seperti karena ini ada lagi yang viral teman-teman ya, dimana orang Islam itu mulai terkikis. Terkikisnya orang Islam begini teman-teman ya. Di sini diterangkan karena banyak orang Kristen versi Islam, orang Islam tapi mengikuti orang Kristen. Alah, umat akhir zaman itu ada-ada saja ya. Kenapa keyakinan mereka, keimanan dibagi hanya ingin meraih sesuatu yang tidak pasti gitu loh teman-teman ya. Yuk teman-teman, nggak usah lama-lama, langsung simak videonya berikut ini. Ya, di sini ada 220 sekolah, Pak. Sekolah umum. Jadi pemahaman Islam ini kalau saya amati secara sosiologis berantakan. Contoh kecil misalnya, kasus tunangan. Pernah dengar tunangan? Wah, masa nggak tahu tunangan sih? Udah nggak tahu nggak apa-apa. Pernah dengar tunangan? Tunangan itu kan belum nikah, kan? Udah nikah belum? Belum. Tapi kalau orang sudah tunangan, dia bisa pergi kemana saja, bisa pergi berhari-hari, bisa masuk hotel. Bapak nggak tahu tunangan, Bapak dari Jerman kali ya? Orang Indonesia kenal itu istilah tunangan ya Pak Prof ya? Tidak ada yang tidak asing lah ya, tapi nggak apa-apa sekarang jadi tahu. Tunangan itu kan sebetulnya adalah sebuah kedekatan hubungan laki-laki dengan perempuan menjelang pernikahan. Artinya belum nikah. Ayo saya tanya pada jamaah, kalau orang sudah tunangan, kedua belah keluarga itu cenderung membiarkan, membolehkan atau malah mengongkosi kalau mereka pergi. Semuanya Pak ya. Nah, ketika mereka pergi jauh lalu bermalam, lalu mereka masuk hotel nyewa 2 kamar gitu. Gimana Mas? Kalau orang tunangan pergi misalnya dari Bali terus ke Raja Ampat di Irian, lalu mereka masuk hotel nyewanya 2 kamar gitu. Enggak, saya bukan sedang sinis, saya mau tanya ini pemahaman agamanya, para bapaknya wakil ketua MUI. Saya amati ya di masyarakat itu banyak hal-hal yang fatal sebetulnya. Kalau orang sudah tunangan itu udah nikah belum Bu? Ibu, kalimatnya jelas tuh. Bu, kalau tunangan itu sudah nikah belum Bu? Nah, kenapa bisa terjadi ibunya rajin ngaji, bapaknya ngaji, ustadz lagi segala macam, anaknya tunangan bisa pergi kemana-mana berdua sampai 2 minggu, bolak-balik masuk sampai 13 hotel. Oke, satu kamar itu tadarusan gitu. Sholat jamaah terus, tausiah terus untuk persiapan pernikahan gitu. Saya tidak sedang menghina siapapun, saya ingin mengatakan, kok kita suka begitu ya? Hal-hal yang fatal, seperti kemarin kita sangat tidak paham. Negeri kita 88% kurang lebih. Bisanya gitu ngadepin hujan pakai mangkok. Saya nggak ngerti.
tidak terampuni. Ada dua dosa yang dalam hidup kita sebagai muslim yang tidak akan pernah mendapatkan syafaat setetes pun, yaitu murtad dan musyrik. Bagaimana tingkah musyrik padahal wakil presidennya seorang ketua MUI pada masanya. Kita tidak sedang menyerang siapa-siapa, kita cuma lagi terheran-heran. Ini secara nasional kok pemahaman agamanya begitu. Ya, ini penting, maka kita coba masuk pada studio berikut. Apa kewajiban kita kepada Islam? Yang pertama, kewajiban kita terhadap Islam adalah mengimani Islam. Mengimani artinya meyakini dengan sepenuh hati, seperti orang menaruh alat dalam alat elektronik itu memasang chip. Kalau orang sudah beriman berarti ada cirinya. Jadi poin pertama daripada kewajiban kepada Islam adalah mengimani Islam. Quran menyebut inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Sepakat semua di sini? Kalau sepakat udah tahu kan artinya kan? Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Paham? Arti hanya, paham. Hanya paham. Kalau hanya itu artinya only one choice. Jadi agama yang diterima di sisi Allah Islam. Kita nggak boleh egois. Kita toleransi. Silakan Anda bicara di rumah-rumah ibadah Anda, di komunitas agama Anda, katakan itu. Karena sesungguhnya toleransi itu adalah ketika orang meyakini ajaran agamanya dengan sepenuh hati dan dia membutuhkan komitmen, membutuhkan konsistensi, membutuhkan kefanatikan. Sesungguhnya orang yang fanatik dengan agamanya, dia akan bertoleransi dengan orang agama lain. Dan Allah menganjurkan kepada kita, lakum dinukum clear, Pak. Ini kadang kita yang bertengkar. Oh, Ustaz jangan bicara gitu dong. Kok Pak Ustaz bilangnya agama Islam? Ya ada ayatnya. Nama suratnya Ali Imran ayat 19. Apa firman Allah bisa dianulir karena Anda sungkan dengan tetangga sebelah? Ini mungkin satu wilayah yang perlu kita tegaskan. Sepanjang pergaulan saya ke berbagai level sosial, level intelektual, level akademis, saya masih banyak bertemu dengan orang Muslim yang mengaku Islam. Tapi ketika dibacakan ayat ini, oh, ayat itu, ini mungkin salah satu ayat yang suruh dicabut kali oleh si Saifuddin itu ya. Nauzubillah. Apa ciri orang beriman? Ayat-ayat bisa kita kembangkan banyak, tapi orang beriman itu ada beberapa ciri yang bisa kita bahas agak mendalam. Yang pertama kita bisa buka dalam surat 8 ayat 2 sampai 4, yang kedua surat 23 ayat 1 sampai 11. Kita lihat di ayat 2 dari surat Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu ialah orang yang bergetar hatinya apabila disebut nama Allah. Pertanyaannya, apakah ketika terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata azan yang ditunggu cuma azan maghrib? Kalau ada bunyi azan apa? Maksudnya nanya, udah maghrib belum? Nah, nanti sholat 5 waktu yang ditunggu azan maghrib aja. Apa Pak sebabnya azan maghrib yang ditunggu? Ya Allah. Nah, bagaimana teman-teman pendapat Abah Setu? Di sini kan sudah dijelaskan ya. Lalu pendapat Abah Setu seperti apa? Jadi teman-teman tonton terus channel ini di channel Gus Bah. Insya Allah bermanfaat dan insya Allah teman-teman bisa memetik hikmah di balik konten ini. Yuk kita simak apa kata Abah Setu. Pembuktian syukur bil qalbi adalah dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka selalu patokannya itu bagaimanapun posisi manusia, di penghujungnya itu Allah akan melihat.
Apakah manusia itu sukses dengan jabatan? Kalau seandainya jabatan itu adalah jabatan yang diridhoi oleh Allah, selalu ulama dan juga mengikuti dari hadis-hadis baginda Nabi adalah pada saat orang tersebut adalah pada saat datangnya nikmat, maka ketaatannya semakin bertambah, ta'limnya semakin bertambah, zikirnya semakin bertambah. Itu ukurannya. Tapi tidaklah baik seseorang itu berubah jabatannya, berubah status sosialnya tadi, mendapatkan kekayaan, tetapi pada saat dia jauh dari pengajian, zikirnya semakin berkurang bahkan hilang, itu adalah tanda pekerjaan itu tidak berkah, tanda pekerjaan itu adalah tidak diridhoi oleh Allah. Kan tadi adalah di mana pada saat datangnya pekerjaan tersebut adalah hilangnya adalah hilangnya amal tadi yang bersumber daripada hidayah Allah kepada kita. Allah kurangkan. Allah lah sebetulnya yang makanya sudah dikatakan kalau kita bisa berbuat baik karena masalah taufik dan hidayah dari Allah kan tadi. Jadi itulah ya, maka bisa dikatakan cirinya orang yang berkah dalam hidupnya itu adalah apapun kondisinya maka patokannya selalu adalah takwa kan tadi ya. Nah itu maka pada malam hari ini sahabat insyaallah ya, sebelum kita, karena kita ini adalah malam ini adalah karena banyak yang meminta, adalah karena berapa bulan kemarin kita mengkaji Sirrul Asrar dan selalu Abah kolaborasi dengan Hikam, kitab Jami'ul Muqni Syekh Muhyi ya, kemudian juga dengan Al-Futuhat Al-Makiyah Ibnu Arabi ya, kemudian adalah kitab Tanwirul Qulubnya Syekh Amin Al-Kurdi, kemudian kita gabung lagi dengan Anwarul Qudsiyah ya, dan juga beberapa termasuk Ihya Ulumuddin di kolaborasi untuk membahas kitab Sirrul Asrar kemarin. Seharusnya kalau kita sudah khotam membahas kitab Sirrul Asrar, sebetulnya pembahasannya sudah hampir khotam. Tinggal membahas bab ibadah ya, abad tunda dulu sampai di situ. Insya Allah nanti malam minggu kita lanjutkan Sirrul Asrar, Sirrul Asrar khusus bab wudu, salat, zakat, puasa, haji, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, 4 lapis kan tadi semua. Tinggal aplikasinya. Tetapi sebelum kita membahas jauh ke sana, itulah kenapa Syatailah menuliskan kitab Al-Hikam ya. Maka kata pengarsa Uwa, kalau seandainya orang mengkaji hikam tetapi dia adalah bukan seorang salik, sebetulnya tidak ada gunanya, kurang gunanya. Karena kalimat hikam itu dari kalimat pertama sampai yang 290 sekian hikmah ya. Dalam hikam itu adalah merupakan kisah perjalanan manusia yang dimana di dalam perjalanannya itu menghadapi berbagai persoalan kan tadi. Kayak Bapak berjalan naik mobil, maka di dalam perjalanan itu mobil itu punya masalah. Pertama, bagaimana kalau seandainya ban tiba-tiba adalah tipis, aus, maka kita berhenti ditambal ban tadi. Bagaimana pada saat dia lagi berjalan tiba-tiba karburatornya panas, temperatur naik, nah itulah tadi. Terus kemudian bagaimana pada saat di tengah jalan itu kita mendapatkan rezeki yang besar sehingga kita tidak terganggu untuk melanjutkan perjalanan ke ujung. Pada saat kita berhenti di rest area Mulki, Malakut, Jabarut, Lahut, terutama adalah di Mulki, katakanlah perjalanan dari ujung tol sini sampai ujung tol di Juanda Surabaya, perjalanan itu bagaimana persoalan-persoalan yang akan ketemu di jalan. Bagaimana pada saat kita lagi asik berjalan tiba-tiba ban meledak. Bagaimana pada saat kita berjalan, bagaimana kalau karburator kotor. Bagaimana pada saat di jalan tiba-tiba radiator panas.
Bagaimana pada saat di jalan tiba-tiba wiper mati. Sehingga pada saat hujan dalam perjalanan dari tol sini sampai ke tol Juanda di Surabaya itu ketemu hujan, kita akhirnya berhenti. Karena apa? Karena tidak bisa melanjutkan perjalanan karena tidak bisa melihat jalan akibat wiper yang berhenti. Minggu depan, bulan depan. Ada wiper jalan, tiba-tiba AC mati. Sehingga pada saat hujan juga sama, tidak bisa melanjutkan perjalanan karena semuanya menjadi berkabut. Itulah hikam. Maka dari itu kita harus. Jadi sesungguhnya hikam itu kalau menurut Abah, ya, pendakwah adalah sekarang solusi itu ya, kepada kita sudah seorang banyak saleh. dakwahnya itu menyimpang ya. Karena perjalanan Merasa dirinya manusia paling itu alim, adalah- merasa dirinya paling benar, Perjalanan sehingga manusia itu adalah orang lain perjalanan, tidak ada harganya ya. maka dikatakan oleh ini ulama, ada digolongkan oleh Gus Syekh yang Muhi Pamijahan, saat dakwah, tapi saat sama ceramah, dengan ada klasifikasi yang dibuat oleh Ibnu yang Arabi, dihina bahwa manusia itu bergerak esnya mau pertama dibeli dari level 500.000 adalah segelas. Tapi makom jangan jualan lagi sampai hari Rogidin, kiamat, ya kan? kemudian Yang dulu ada makom Gus juga Abidin, yang orang ketiga jualan makom ST, Muridin, itu keempat dibilang makom goblok, kan gitu. Salikin. Nah, ini. Ada apa? Empat di makom antara ini S dengan T? masih banyak Kenapa hijab. ST selalu Nggak ngerti mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Momen yang Empat makom ini masih belum bisa membedakan. mengundang murka Cek Allah. Abah oge. Mana Padahal selek S itu cau, bagus, mana tai garing. teh itu bagus ya kan? Kadang-kadang dalam Sama perjalanan dengan lapar-lapar, trek itu bagus. Mas Nutaroni Trek itu lapar. teman-teman bagus. Lihat apa? Trek PT itu bagus ya. Ini apa ngegelempeng Asalkan begitu. orangnya Ini itu tahu selek, bagaimana tai garing. cara meletakkan telek. Biasanya tadi. yang begini selek nih. Gede kalau Tahu nggak sampai selek? karung-karung, Tadi. lalu Biasanya yang kayak dijadikan gini selek nih. pupuk tanaman Tapi subur. mirip tai garing ya. Seperti itu. Nah, itu tadi. Ya. Ini kita Jadi sering kalau ketipu. telek, orangnya tahu. Sehingga yang kadang-kadang ngaji kita sampai tahu. berhenti Walaupun ngaji, telek itu menjadi meninggalkan bagus. ngaji karena melihat tai garing. Menjadi Jadi, jelek. wah, Padahal ST kayaknya diminum itu sama orang. selek. Sehat. Yang di sana selek. Oh, Teh itu kan tinggalkan dulu deh. mengandung Begitu ini sari- besok ngaji sari- lagi. Aduh sialan kemarin tai garing. Mengandung Ah, itu, sari-sari ah, itu, zat, ah, itu. Ya, seperti itu. ya. Tapi, Itulah kehidupan manusia. Karena yang menyampaikan salah. Sehingga sebenarnya itu jadi mengundang kita ini nggak kamu, tahu mana ya, yang kan walaupun Makanya titik, tapi dalam hukum itu dibagi menjadi tarihil ahkamul penunjuk khamsah. tanaman. Ada wajib, Itulah. ada sunat, Maka ada di makruh, kesempatan kali ada ini, mubah, ada Saya sebagai haram. admin YouTube Gus Baha menyampaikan Maka kita harus ngerti mana yang wajib. Ada wajib, ada di atas wajib. Sunat, ada di atas surga. Maka ada sunat muakkadah, Ya, teman-teman. sunat yang lebih Jadi kuat. teman-teman simak baik-baik. Dari mana yang makruh? Semoga Ada yang makruh, ada makruh ini karena zatnya, bermanfaat ada bagi makruh karena halnya. saudara-saudari dimanapun berada, terutama Ada juga umat haram karena manusia. zatnya, Jadi ada jangan haram karena hal. umat manusia ya. halnya. Kalau bukan umat manusia jangan. Kalau minuman Kalau jin jangan. keras Kenapa? itu haram Jin itu karena sudah halnya apa zatnya? ilmunya, wes, sudah tinggi. Zatnya. Tidak ada ilmu Bapak yang mau pakai paling proses, memberi jin itu wah ya. maka rukun jual beli deh Pak, saya terima beli. Oke teman-teman, kita tidak lama-lama Whisky. lagi, kita langsung menyampaikan Maka saya serahkan, saya tabungan terima apa whisky-nya saja dan saya yang serahkan harus uang. Kata itu saya kita terima uangnya, selagi tetap kita hidup. tidak bisa merubah status haramnya. Namun saya tidak pernah Whisky, lupa ya teman-teman ya. karena Hal ini haram saya bis, untuk mengajar zatnya haram. menjadi lebih Tadi baik sih. lagi ya. Bapak beli Jadi, daging di sini wawan, akan biasanya jualan apa? menyampaikan- Sapi. Tiba-tiba karena Jadi, sekarang sapi harganya mahal, mau jualan babi aja. yang berada. Tapi bah, saya mah jualan babinya syar'i. Jadi marilah kita Gimana wan terlebih syar'i? dahulu, Saya pakai ijab kabul. marilah Saya kita terima bersyukur ya babinya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap nggak bisa. Atas karunia Itu haram nikmat zatnya. dan nikmat Tapi iman, sapi. sehingga apa ya? Pada Sapinya dapat colongan. acara kali ini Ah, di Wan, ini saya admin dapat Gus Baha ini sapi ini harganya cuma ilmu ini 75% kita dari harga pasaran. sekalian bisa Tapi hadir ini di sini sapinya dengan dapat keadaan nyolong. sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Itu taala. haram. Tapi bukan Di zatnya. kesempatan kali ini Hal. saudara-saudari singkat Halnya. saja ya, ini kami akan menyampaikan Jadi kalau barang yang haram tidak bisa sabda menjadi dari halal baginda karena Nabi Agung Muhammad hal sallallahu apa namanya alaihi wasallam halnya yang kita artinya perbaiki begitu. ijab caranya. Kalau Ada yang 4 haram macam tetap haram walaupun daripada dibikin secara simpanan syar'i. surga. Di dalam perjalanan muamalah Ya, kita itu. dalam melakukan perjalanan hidup kita ini nanti akan ketemu dengan hal-hal yang demikian. Sama duit halal nggak?
Baik saudara Kalau saudari Bapak dimanapun berada, jualan babi, saya akan menyampaikan duitnya halal nggak? sabda dari Haram baginda Nabi tetap. Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Karena Wasallam yang dijual yang artinya 4 macam. kalau daripada yang dijual misalnya tai simpanan kotoran surga, binatang, halal haram. yaitu Haram. merahasiakan Tetap. sedekah yang pertama. Jadi Kenapa? kalau- Karena barangnya kalau najis. bersedekah Makanya di dalam hukum itu sembunyi-sembunyi, kita harus ada kaidahnya, harus artinya ngerti. seperti itu ya. Yang tadi. Harus disembunyikan. Makanya bahasa Jangan ahli sampai ada fikih yang tahu. tidak boleh jual Itu beli. ada Saya beli tai namanya kamu. yang disebut simpanan surga ya. Tapi kita katakan Dan adalah untuk menyembunyikan musibah. tuker. Misalkan menyembunyikan Barter. musibah itu seperti itu Bahasanya. contohnya apabila saudara Bahasanya itu, jangan dipakai istilah jual. ada musibah, Pak, tidak ini perlu jasa menunggu ngumpulkan pada tai. orang. Itu mana dari menyembunyikan Biasa. musibah, tapi Tadi. kita itu Jangan diniatkan jual. mohonlah ampunan kepada Allah. Tapi bagaimana? Jadi kalau kena musibah, Kalau seandainya bukan kepada daging, alhamdulillah, kepada- tapi minta kepada ampunan apa? kepada Allah Subhanahu wa taala. Babi. Ya lah. Musibah itu macam-macam. Pak, ini termasuk jasa Bapak nangkap. kan seperti itu. Nggak bisa. Karena itu yang sudah mutlak. kedepannya itu Haram. menghubungkan Haram. Mutlak. silaturahmi Mutlak dan haram. apa ya, Kenapa? Karena perbuatan, babi masuknya ke perut. dalam Kalau tai haula kambing wala untuk quwwata tanam, illa billahil tanaman. aliyyil Nah, azim. ini banyak hukum-hukum Begitu ya, yang akan kita Bapaknya. temui dalam perjalanan hidup. Jadi, ya. Saudara-saudara, Jadi itulah makanya ya, tahtarihil ahkamul khamsa ada wajib. semua Contoh lagi. manusia itu ya. Ini kita ini mungkin mukadimah hikam ini bisa 4-5 kali pertemuan karena harus ngerti dulu. Nanti pada saat masuk dalam perjalanannya sendiri, kalimat pertama tidak boleh bersandar pada amal. Yang kedua, dalam kehidupan kita manusia itu dibagi oleh Allah, ada tajrid, ada asbab. Karena kalau tajrid semua nanti mati. Wah, diam aja yang semua diam. Ada yang nanam padi, Semua nggak ada yang dagang, tetapi nggak ada tukang temok, harus nggak ada tukang bas. melakukan Siapa yang bikin? berbagai amalan ya teman-teman. Maka diatur oleh Allah. Amalan Nanti. itu Jadi tajrid nanti dalam kalimat irodat juga tajrid itu nggak ada kaitannya dengan ketaatan, ketakwaan seseorang. Ya, kalau Allah menentukan dia tajrid, walaupun Cina tajrid, itu sama Tadi. teman-teman kalau walaupun diamalkan dia itu bisa, imannya di apa ya, bawah, tetap bisa adalah khatam Al-Quran kata Ibnu Taimiyah. ulang-ulang Ya gitu. tadi nggak apa-apa kita pakai Ibnu Ulang Taimiyah dari untuk buku. ilmu karena Jadi, teman-teman di yang- penghujungnya beliau pun adalah apa tobat, ya, kemudian beliau yang menjadi mursyid belum memahami Naksabandi. ngaji Al-Quran, Ibnu Taimiyah. yang bersedih hati. Maka jangan lagi ya, karena banyak orang masih membenci Ibnu Taimiyah. Itulah Betul di awalnya yang beliau Allah Ta'ala sempat hargai, salah ya. karena masuk Jadi dalam Allah itu paham tidak mujasimah, memandang tapi kita itu kemudian pasya beliau atau bertobat dan tidak. bermursyid. Yang Akhirnya dipandang beliau malah Allah jadi itu mursyid. keimanan seseorang dan Paham. ketulusan dan kejujuran. Jadi itu, ya. Itulah teman-teman ya. Jadi Tadi. nggak usah kecil Jadi hati kita lah. banyak hal yang Bodoh, harus aku kita nggak bisa pahami ngaji. nanti Jangan dalam kecil hati ya, asalkan termasuk memang dalam tetap misalnya tadi. bersungguh-sungguh, Haram. sholatnya dijaga ya, daging babi haram nggak? akhlaknya dalam berbicara dijaga. Tapi pada Jangan saat sampai makanan itu tidak ada menyinggung perasaan dan orang ada lain. hanya daging babi, Jangan sampai menyinggung agama lain, menyinggung aliran lain. tetap ya. haram. Itu sudah bagus. Bukan menjadi halal. ya. Tetapi Daripada haramnya teman-teman dia pandai berdakwah, bisa ditutup pandai dengan hafal haramnya kuning, kita hafal Al-Quran, mempertahankan tapi hidup. suka merendahkan orang lain. Na'udzubillah min Misalnya, dzalik. Maka dadang nih, itu di sebuah pulau. mengundang murkanya Allah. Ini ada, ini Subhanahu wa haram. ta'ala. Kalau nggak dimakan mati. Jadi kalau teman-teman Atau itu misalnya tadi, kita nggak menyampaikan punya duit sama sekali. kalimat-kalimat Setelah kita kesana dari pinjem firman dan semua Allah, tadi, dari sabda-sabda Sehingga Nabi, sampaikanlah dengan kesempatannya tulus, cuma nyolong. sampaikanlah dengan hati yang lapang, sampaikanlah itu Nyolong dengan haram nggak? sebenar-benarnya. Haram. Tapi kalau Tidak orang usah itu diberi bisa mati, bumbu-bumbu, kan masih wah saya lebih baik lelucon, mati. tidak usah Saya tidak mau makan yang ditinggalkan haram. kepada Lebih baik agama mak. yang lain, Oh, itu orang kepada bunuh diri. agama yang lain. Tidak Ingat, usah ya. itu Karena makanya di tadi dalam hadis itu banyak sudah orang jelas. kalau nggak ngerti Apa hukum ada, hanya akan berkata apa begitu. adanya Saya lebih baik disampaikan. mati Tidak usah ditambah-tambahin, daripada ya. Nyuri itu wajib. Nah, jangan campur dengan Nyuri hadis qudsi, bisa menjadi dicampur wajib dengan bagi tafsir, orang kan yang gitu, tidak ya. ada lagi kesempatan Jadi, bagi dia. Makanya tadi jangan sampai ada rezeki dicampur maling. seperti itulah, saudara. Maling itu kalau dapat Jadi di sini saya rizkinya. menerangkan tentang, Karena dia kalau nggak diizinkan Allah dapat nggak? eh, Digebukin maling di satpam. jadi simpanan apa saja Jadi yang kalau orang baik, itu ngerampok yang dan dia dapat, biasa nanti itu mendapatkan rezeki ridho Allah rampok. Subhanahu wa taala, Rampok. dan apa ya, untuk Maka di dunia ini lihat kejadian. mengajak Ada orang tanya sakit, dalam jelek nggak? kehidupan sehari-hari, yaitu Ada orang sakit karena ada dok, antara lain ada dokter. Oke, itu tadi ya teman-teman ya. Jadi umat manusia di akhir zaman itu ya,
benar saja kalau Islam itu tinggal namanya. Nah, kenapa disebut Islam tinggal namanya, teman-teman ya? Banyak orang sekarang ini apa ya, demi gaya hidup eh, seakan-akan itu semua itu dihalalkan ya. Bahkan banyak bungkus-bungkus di luarnya itu mewah tapi di dalamnya sangat menjijikkan. Nauzubillahi min dzalik. Sekarang itu teman-teman ya, orang-orang sekarang ya seperti kita-kita ini sudah tampil beda teman-teman ya. Tampil bedanya seperti ini. Baik dalam berdakwah itu sudah dipoles, ya kan? Majelis-majelis sudah dihiasi, ya kan? Masjid-masjid bagus di luarnya tapi isinya kosong, ya kan? Bangunan-bangunan makin ditingkatkan, masjid ditingkatkan, iman tidak ditingkatkan, ya kan? Nah, itu semua adalah tanda-tanda keimanan seseorang yang tidak mencapai ridha Allah. Dia seakan-akan beriman tapi kan tidak ada dalam ridha Allah. Di hatinya tidak ada ridha, kan gitu. Karena dalam lambang Indonesia itu kan, Indonesia itu lambangnya kan burung yang kuat, burung yang kekar, yaitu namanya Garuda. Garuda itu teman-teman mengandung makna apa? Garuda itu garuklah di dada. Nah, apa makna garuk di dada itu? Nah, makna garuk di dada itu teman-temannya, iman itu ada di dada. Jadi di sini itu ada iman, ada hati. Nah, ada jantung. Nah, hati itu isinya itu ada dua. Ada dua di dalam hati itu. Tapi ada dua isi, maknanya banyak ya. Yang pertama, niat itu datangnya dari hati. Nah, kalau niat itu datangnya dari hati, nah itu isinya banyak niat itu. Ada niat baik, campur aduk di dalam ini. Ada niat jelek, ada banyak niat pokoknya. Niat-niat nipu, niat-niat pura-pura alim, niat-niat macam-macam. Nah, niat ya. Nah, isinya kan dua di hati itu, niat. Yang pertama itu niat. Yang kedua, isinya hati itu ada apa? Di dalam hati ada cita-cita. Nah, cita-cita isinya juga banyak. Cita-cita ingin gini, banyak sekali ya. Itu isinya di dalam hati. Makanya Garuda garuklah di dada. Begitu ya kan. Makanya kalau orang musuh, siapa saya? Nah, dada kan. Makanya iman di dada. Nah, terus ada apa? Rangkulah Al-Quran di dada. Jadi teman-teman, di sini saya tidak tidak untuk memprovokator, cuman saya itu ingin menyampaikan kepada saudara-saudari dimanapun berada, karena hidup di akhir zaman ini, pandai-pandailah kita mempunyai tabungan untuk menuju akhirat, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kesempatan kali ini saya dengan Anda dimanapun berada, kita kan masih bernyawa ya. Kalau nggak bernyawa berarti saya tidak bisa bicarakan seperti itu. Nah, selagi kita hidup, selagi kita bernapas, paling tidak kita ini punya tabungan. Tabungan untuk apa? Untuk masa depan ya. Nah, tapi jangan salah artikan masa depan, saudara-saudari. Masa depan itu bukan masa tua kita ya. Masa depan itu bukan masa di tahun depan atau di bulan depan atau di minggu depan ya. Masa depan itu sebenarnya yang benar dan yang betul, masa depan itu masa kehidupan setelah hari kiamat. Nah, itu namanya masa depan. Bukan pas hari depan itu minggu depan, bulan depan, tahun depan, bukan ya. Jangan salah mengartikan masa depan. Masa depan itu bukan masa tua ya, kalau umur kita sampai tua, kalau tidak. Makanya masa depan itu masa setelah kita mati. Makanya dari itu kita harus banyak tabungan dari sekarang. Karena apa?
pendakwah-pendakwah sekarang itu ya sudah banyak dakwahnya itu menyimpang ya, merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling benar sehingga orang lain tidak ada harganya ya. Contoh di sini ada Gus yang saat dakwah, saat ceramah ada penjual es yang dihina, esnya mau dibeli 500.000 satu gelas, tapi jangan jualan kelok ya kan. Yang dulu ada Gus juga itu orang jualan es teh itu dibilang goblok kan gitu. Iya es teh cangkeme iki lho. Sabar. Pokoknya nganu, lah ngombe es teh, tolong gulanya jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndalah bojone meteng. Niku lak ya nikmat. Ada apa di antara es dengan teh? Kenapa es teh selalu menjadi momen-momen menjijikkan, momen-momen yang mengundang murka Allah? Padahal es itu bagus, teh itu bagus ya kan? Sama dengan telek pitik yuk bagus. Telek pitik itu teman-teman bagus. Telek pitik kok bagus? Ya, asalkan orangnya itu tahu bagaimana cara meletakkan telek itu tadi. Nah, telek pitik kalau sampai berkarung-karung lalu dijadikan pupuk tanaman subur seperti itu ya. Jadi kalau telek orangnya tahu, yang ngaji tahu, walaupun telek itu menjadi bagus, walaupun es teh menjadi jelek, padahal es teh diminum sama orang sehat. Teh itu kan mengandung sari-sari sepet, mengandung sari-sari zat kan seperti itu. Tapi karena yang menyampaikan salah itu menjadi mengundang murka Allah. Biarkan walaupun telek pitik tapi menjadi penyubur tanaman. Nah seperti itulah teman-teman ya. Maka di kesempatan kali ini saya sebagai admin YouTube Gus Baha menyampaikan tabungan-tabungan untuk menuju surga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman simak baik-baik, semoga ini bermanfaat bagi saudara-saudari dimanapun berada, terutama umat manusia. Jadi yang menonton harus umat manusia ya, kalau bukan umat manusia jangan. Kalau jin jangan. Kenapa? Jin itu sudah ilmunya sudah tinggi teman-teman ya. Tidak ada ilmu yang paling unggul di jin itu ya kan, sebelum dikutuk. Nah, oke teman-teman, kita tidak lama-lama lagi, kita langsung menyampaikan tabungan apa saja yang harus kita dapat selagi kita hidup. Namun saya tidak pernah lupa ya teman-teman ya, kepada hadirin sekalian untuk mengajak menjadi lebih baik lagi ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan hadirin hadirat dimanapun berada sekalian. Jadi marilah kita terlebih dahulu marilah kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat dan nikmat iman, sehingga pada acara kali ini di admin Gus Baha ini, ilmu ini kita sekalian bisa hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saudara-saudari, singkat saja ya, ini kami akan menyampaikan secuil sabda dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya begini teman-teman ya. Ada 4 macam
daripada simpanan surga, yaitu baik saudara-saudari dimanapun berada, saya akan menyampaikan secuil sabda dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang artinya 4 macam daripada simpanan surga, yaitu merahasiakan sedekah. Yang pertama, jadi saudara-saudari itu kalau bersedekah itu harus sembunyi-sembunyi, artinya seperti itu ya. Harus disembunyikan, jangan sampai ada yang tahu. Itu ada namanya yang disebut simpanan surga ya. Dan menyembunyikan musibah, misalkan menyembunyikan musibah itu seperti ini contohnya, apabila saudara itu ada musibah, tidak perlu mengeluh kepada orang, itu makna dari menyembunyikan musibah, tapi kita itu mohonlah ampunan kepada Allah ya. Jadi kalau kena musibah itu bukan alhamdulillah, tapi minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya lah. Musibah itu macam-macam, termasuk kemalangan, kan seperti itu. Yang menimpanya itu menghubungkan silaturahmi dan perkuatan dalam haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu ya teman-temannya. Jadi saudara-saudari sekalian yang berbahagia, semua manusia itu ya tentu saja itu mendambakan masuk surga, semua manusia. Karena surga adalah merupakan puncak kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Dengan mendambakan surga ini, maka kita semula, semuda, setua, semua kita bayangkan, tetapi kita harus senantiasa melakukan berbagai amalan ya teman-teman ya. Amalan itu contoh teman-teman, misalkan mampunya istighfar, ya istighfar nggak masalah. Mampunya sholawat pendek, ya sholawat pendek ya. Misalkan teman-teman syukur-syukur ya teman-teman sampai kulhu ya. Kulhu itu sama teman-teman kalau diamalkan itu bisa bisa hatam Al-Quran berulang-ulang kan gitu. Itulah makna dari kulhu teman-teman. Jadi teman-teman yang belum memahami ngaji Al-Quran, jangan bersedih hati, karena sesuai kemampuan teman-teman itulah yang Allah Ta'ala hargai ya. Jadi Allah itu tidak memandang kita itu fasih atau tidak. Yang dipandang Allah itu keimanan seseorang dan ketulusan dan kejujuran. Nah seperti itulah teman-teman ya. Jadi nggak usah kecil hati, aku bodoh, aku nggak bisa ngaji. Jangan kecil hati, asalkan teman tetap bersungguh-sungguh, sholatnya dijaga ya, akhlaknya dalam berbicara dijaga, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, jangan sampai menyinggung agama lain, menyinggung aliran lain ya. Itu sudah bagus teman-teman ya, daripada teman-teman pandai berdakwah, pandai hafal kitab kuning, hafal Al-Quran, tapi suka merendahkan orang lain, na'udzubillah min dzalik, maka itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu menyampaikan kalimat-kalimat dari firman-firman Allah, dari sabda-sabda Nabi, sampaikanlah dengan tulus, sampaikanlah dengan hati yang lapang, sampaikanlah itu dengan sebenar-benarnya. Tidak usah diberi bumbu-bumbu lelucon, gak usah bumbu-bumbu diibaratkan kepada agama yang lain, kepada aliran yang lain. Tidak usah ya, karena di dalam hadis itu sudah jelas. Apa adanya dah sampaikan, tidak usah ditambah-tambahin ya. Jangan campur dengan hadis qudsi, dicampur dengan tafsir kan gitu ya. Jadi jangan sampai dicampur-campur. Nah seperti itulah saudara-saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Merahasiakan sedekah yaitu bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Artinya orang tidak tahu bahwa dia bersedekah dengan dia.
merahasiakan sedekahnya semacam ini, jangan mempunyai anggapan bahwa yang disedekahkan itu pahalanya akan lenyap, kan gitu. Akan tetapi pahala tersebut sudah tersimpan di dalam surga. Jadi pahala-pahala kita itu, perbuatan kita itu, pahala-pahala kita yang kita lakukan, baik pahala dari mencari nafkah untuk anak istri, pahala dari tidur, pahala dari berwudu, pahala dari ngaji, pahala dari tahlilan, pahala membantu orang lain, pahala senyuman, pahala silaturahmi, banyak lagi pahala-pahala kebaikan kita. Di mana tempatnya? Di surga ya. Jadi itulah makna dari pahala, tempatnya ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya, saudara-saudari. Makanya mari kita jangan sampai putus silaturahmi, jangan sampai menyebarkan aibnya orang ya. Kalau ada aibnya orang, tutupi. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, saudara mampu, punya kelebihan dari Allah, punya kemampuan, entah kemampuan itu melalui pikiran, melalui tenaga, melalui doa, apa saja boleh saudara-saudari. Jadi tidak ada larangan untuk membantu sesama umat manusia ya, seperti itu. Ketika pahala itu sudah tersimpan dalam surga, dan kelak akan diberikan kepada orang yang bersedekah dengan menghasilkan tersebut, asalkan didasari dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau teman-teman misalkan sedekah sembunyi-sembunyi agar aku dengan orang bilang sama orangnya yang diberi, jangan bilang siapa-siapa ya kalau aku sedang berbagi padamu misalkan, ya kan? Tapi dalam hatinya berbisik, biar aku dianggap alim. Itu teman-teman, nggak boleh ya, nggak boleh boten pareng nggih. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, begitulah orang yang mampu menyembunyikan, merahasiakan sesuatu yang menimpa dirinya, seperti halnya kena tipu orang lain maksudnya ya, bukan kena tipu diri sendiri. Terus dicaci maki dan disebarkan aibnya, dan banyak macam-macam atas penindasan dari orang yang pandai menyembunyikan kesusahan yang sedang menimpa dirinya, yaitu pahalanya tersimpan dalam surga juga, dan nantinya akan diterima sebagai berikut ya teman-teman ya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, diberikan kepada orang yang sedang bersabar. Demikian orang yang menghubungkan silaturahmi, kasih sayang sesama manusia ya. Jadi di sini diterangkan dalam hadis Nabi, demikian orang-orang yang menghubungkan silaturahmi, kasih sayang sesama manusia, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut yang berbuat demikian, pahalanya akan disimpan di surga dan kelak akan diterima bagi orang tersebut. Jadi dalam hadis ini diterangkan tidak ada untuk membenci orang lain, tidak ada untuk menghina agama lain, tidak dianjurkan dalam sabda Nabi untuk menjelek-jelekan aliran lain atau agama lain atau orang lain. Itu sudah jelaskan teman-teman ya. Kita harus saling menghormati, saling memberi kasih sayang. Nah, seperti itu. Adapun untuk yang keempat, ialah orang yang suka mengucapkan kalimat kebesaran Allah sebagai hadis yang telah kami bacakan tadi. Demikianlah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Atas segala kekurangan dan kesalahan kami, kesalahan saya pribadi, mohon maaf
kepada saudara, kepada cucu-cucuku, kepada anak-anakku, adik-adikku, kakak-kakakku, mbak-mbakku, kakek-kakek, nenek-nenek, buyut-buyut, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat semua, ya. Semuanya saya mohon maaf yang tak terbatas. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di channel YouTube Gus Bahah. Hairul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada saudara-saudari yang sudah menyimak di channel YouTube Gus Bahah. Sampai jumpa lagi di channel yang sama, di jam yang beda, tentunya di video yang lebih seru lagi. Oke? Semoga saudara-saudari di luar sana sehat selalu dan banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Qaiman bil qisti dzalimullahu fa anna tufakun, amin ya rabbal alamin. Semoga saudara-saudari didekatkan rezekinya, dijauhkan musibahnya, selalu dibahagiakan rumah tangganya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.